Let's go everybody. Woo. Pagi teman-teman, apa kabar semua? Semoga kalian sehat selalu berlindung Tuhan. Supposed to be like Pada kesempatan hari ini, ini kerjaan untuk planting dan pre-planting Sauvignon Blanc vines. Masih kerja di daerah Blenheim di Marlborough Region Sangat Zealand. Video ini diambil pada tahun lalu, sekitar bulan Oktober itu ya, setelah pekerjaan pruning udah selesai, terus tapi kawat belum naik karena masih belum tinggi gitulah ya, masih itu kelihatan tuh kembangnya gitu, daunnya masih belum terlalu tinggi gitu untuk dinaikin kawat ya, untuk fruiting wires-nya teman-teman ya. Jadi ini kerjaan dipanggil sama grower yang punya kebun anggur, diminta can I get Johan to come over to do the planting and replanting. Jadi dipanggil gitu, ini kerjaan cuma satu orang doang gitu, seperti teman-teman lihat tuh ya, gue bawa quad bike ya, kayak quad bike atau mule lah gitu, tapi di belakang ada trailer, tapi kalau pakai trailer terlalu panjangan gitu, jadi juga terlalu ribet gitu loh kalau misalnya mau bawa trailer ke tengah-tengah row, soalnya tuh kayak nggak enak gitu bawanya, kayak misalnya kiri kanan kalau selalu mau keluar gitu. Jadi pilihannya cuma ya kalau di belakang aja gitu ya. Nah ini kerjaannya tuh nih ya, contohnya pohon yang udah ditanam tapi mati gitu, atau enggak pohonnya tuh yang contohnya tuh kan selalu ada 4 ranting yang diikat gitu ya, 2 kiri 2 kanan dalam satu pohonnya, ataupun juga misalkan ini 4 ranting nih diikatkan nih ya, kiri kanan atas bawah gitulah ya. Tapi misalkannya dibilang sama yang punya tujuan, kalau misalkannya ada yang cuma satu doang, atau yang kelihatan kayak pohonnya udah sakit atau bagaimana, ganti aja Johan. Oke. Jadi contohnya nih ya, seperti yang mana nih ya, ini nih, ini pohonnya nggak mesti diganti atau di itu sih, tapi cuma untuk dibersihin aja gitu, pohon yang masih kecil itu tadi yang di plastik di bag hijau, dia contoh kayak gini nih, mule tuh ya, di Jakarta tadi tuh nih. Jadi pohon tadi tuh yang diituin, dia di bawahnya tuh cuma butuh satu sheet doang gitu yang strong, yang lain dibuang-buangin aja gitu. Jadi itu untuk mempercepat masa pertumbuhan pohonnya gitu teman-teman ya. Seperti di bag warna hijau tadi tuh, nanti di poligon itu dibersihkan juga gitu lah ya. Jadi sekarang tuh yang seperti teman-teman lihat nih ya, sebelum gua mulai pada hari ini, dilihat yang punya kebunnya, growernya, dia udah ngasih list ke gua gitu ya. Misalkannya oke, Johan, ini kan dia kasih tahu nih di row mana aja gitu loh pada hari itu gitu ya. Kata sih gampang gitu ngajarin semuanya gitu, tapi dia ngasih tahu juga selain untuk planting, replanting, atau juga kerjaan yang misalkannya kayak tadi tuh yang di bag warna hijau kan ya, dia mesti di yang double diituin, dibersihin gitu yang udah tinggi pohonnya, terus tinggal dibersihin aja gitu. Jadi biar cepet masa pertumbuhannya teman-teman ya. Jadi kerjanya tuh keluar masuk row,
dan juga sekalian juga kerjaan yang lainnya juga gitu. Kalau misalkannya nih ya, yang untuk ranting yang udah diikat gitu di floating wires ada yang copot. Nah, untung gue bawa talinya gitu. Tali juga beda, tali itu masih khusus, tali namanya twist ties. Kalau bang itu yang warna putih itu ya, itu beda gitu. Melon itu bahannya gitu. Kalau yang twist ties dia ada kayak bambu, dalamnya itu isinya kayak dengan kawat kecil tipis gitu, itu untuk mengikat ranting yang kiranya bisa masuk ke floating wires ya teman-teman ya. Just replaced it, so like obviously I got them let's do this, boys. Nah teman-teman, nih contohnya lagi nih yang harus pohon yang udah gede kayak begini ya, lihat tuh, diangkat dulu ke atas backnya. Nah terus kadang-kadang tuh ada rumput-rumput tuh yang liar-liar gitu, itu juga mesti dibersihin, dan juga kembang-kembangnya juga tuh mesti dibersihkan juga, supaya tuh yang main shootnya tuh yang bagus dipilih, dan itu untuk perkembangannya biar lebih cepat juga gitu, untuk masa pertumbuhannya pohonnya gitu teman-teman. Jadi tuh kayak gitu contohnya tuh. Terus juga tadi tuh yang ada rumput-rumputnya tuh mesti dibersihkan juga dari backnya gitu, biar kadang-kadang tuh bisa bikin lembab kalau hujan terus basah, terus itunya ada backnya gitu, jadi biar lebih masa pertumbuhan itu lebih cepat juga gitu, nggak bikin lembab atau bikin ada air juga gitu teman-teman ya. Jadi ini ya ini juga tuh cuacanya bagus, panas, tapi kalau sore siang hari panas banget. Jadi ya untungnya ini masih agak pagi mulainya, jadi nggak terlalu panas banget gitu. Ini nanti nih jam 12 tank, waduh panas ya, bukan main. Tapi ya mesti semangat kerja juga teman-teman ya, nggak boleh menyerah gitu. Ini kerjaan intinya gue doang yang dipanggil. Tuh contohnya itu teman-teman tuh, pohon-pohonnya tuh itu berapa tahun yang lalu harga pohon itu sekitar $5 gitu, sekitar 50 ribuan per pohonannya gitu ya. Kalau misalkan sekarang ini tahun lalu gitu itu udah naik $8.5 ya. Yang paling bagus lagi mungkin sekitar $1 ekstra lagi $9. Nah itu yang untuk size nya tuh yang nggak terlalu panjang. Yang panjang beda lagi harganya teman-teman. Jadi ya teman-teman ya, ini kerjaannya tuh walaupun masih agak pagi ya, tapi sudah mulai panas gitu udaranya gitu, seperti yang teman-teman lihat nih ya. Jadi ya kita mesti semangat kerja juga gitu, jangan kayak kalau jam segini udah mulai capek tuh, enggak. Itu bukan prinsip gua teman-teman ya. Apapun kerjaan kita dapetin, kita harus syukurin teman-teman ya. Ini kerjaan ini bersyukur banget orang kan pada waktu itu udah nggak ada kerjaan, cuman dipanggil sama growernya, gue butuh Johan datang ke sini kerjaan ini. Oke, no problem. Untuk gue sih kerja tuh apapun itu juga asalkan itu halal, all good, you know. Jadi ya ini juga demi anak dan istri juga, mesti kerja semangat ya. Walaupun gali-gali kayak begini kena terikam matahari atau bagaimana, kalau misalnya lagi hujan itu udah basah, di musim dingin itu kalau dingin hujan udah bisa hailing gitu. Tapi ya
bersyukur ada kerjaan ya teman-teman ya. Anyway, balik lagi kerjaan ini. Nih sekarang kita menggali dulu nih apa namanya, itu udah siapin semua tuh kan ya, bambu sticknya, plastik bagnya, dan juga pohonnya tuh ada di trailernya juga gitu. Jadi nanti tinggal digali gini, tinggal siap untuk taruh apa namanya pohonnya gitu di situ teman-teman ya. Dan ini apa namanya pas balik lagi tahun ini, kemarin ini kan bulan Oktober nih ya teman-teman ya, dimana masih pohon itu masih belum terlalu tinggi banget gitu ya, masih ya oke lah. Kemarin kerjaan tuh masih berterabing. Terus terakhir pas bulan Desember udah mulai tinggi tuh ya, dan pohon yang baru ditanam ini juga udah, puji Tuhan sih, udah udah subur, udah besar tuh, sama bagus lagi tanamannya juga tuh cara untuk nanamnya juga tuh beda. Setiap owner grower kebunnya tuh beda-beda, apapun yang kalian tahu gitu, kerja di kebun gitu mesti ikutin apa yang diinginkan dari grower ya gitu. Misalkannya lu kerjanya A ya, paham lu A gitu, tapi grower punya kayak begini, lu mesti ikutin apa yang mereka mau. Kalau enggak, lu nggak mau ikutin cara mereka, ya mereka pun ke orang lain ya kan. Jadi gitulah ya, dan gua ya apa yang disuruh sama grower ya gue ikutin aja. Anyway tuh sekarang tanamin tuh dulu pohonnya tuh ya, jadi kayak nggak terlalu dalam banget teman-teman ya. Terus dimasukin lagi dia punya tanah-tanahnya lagi, dan juga nanti diinjak dulu setelah bukan pohonnya injak, tapi kayak sekitarnya gitu. Setelah ditanam gitu, tanahnya diinjak-injak gitu, terus dia agak taikin sedikit, jebret gitu. Dan itu juga nggak boleh arah ke tengah-tengah row yang pointing gitu, itu mesti arah ke pos ya teman-temannya. Itu juga beda-beda caranya gitu teman-teman. Tuh contohnya teman-teman tuh ya mesti diinjak juga tuh kayak pelan-pelan tuh, biar padat ke dalam, itu akar dalam itu biar bisa tumbuh dengan sempurna juga gitu. Dan ini sebelum tadi pohon-pohonnya tuh udah direndam dulu, di soaking dulu gitu dengan dia punya kayak bagus sih, dia punya rootsnya gitu di ember gede, disiram gitu. Terus di sekitar 20 menit gitu harus ditanam dulu di ember, baru dikeluarin, baru tanamin ya. Dan nanti juga tuh kan irigasi tuh, dia udah kasih set timernya gitu, jam berapa untuk kasih airnya gitu, waternya gitu lah ya. Dan ini sekarang kita tadi tanam, terus taruh bambu, terus taruh bag itu tuh, sleeve bagsnya gitu yang warna hijau, itu untuk protect dia punya perkembangan juga. Jadi kalau misalnya nanti yang growernya pengen di spray nih, ini bukan organik teman-teman ya, ini tanaman kebunnya gitu, ini bukan organik. Jadi dia dia pertama spray juga gitu untuk protect masa pertumbuhan, mereka masih kecil gitu kan, masih young vine. Nanti mereka tuh di spray itu untuk menjaga untuk nggak mati gitu pohonnya teman-teman ya. Jadi ini juga kasih bag, terus nanti tadi kan udah kasih bambu stick juga, terus nanti pakai rubber juga tuh untuk memperkuatin pohonnya di wire ya, biar nggak goyang-goyang atau bagaimana tuh, biar steady gitu loh berdirinya gitu pohonnya gitu teman-teman ya. Jadi untuk kalian semua yang pengen tahu bagaimana pekerjaan di kebun anggur, daerah mana yang bagusnya gitu, nah ini tinggal nanti kalian komen dan juga subscribe. Nanti aku juga bakalan upload lagi semua video-video lagi gitu yang lainnya gitu. Jadi kalian semua tuh bisa update semua pekerjaan di Blenheim gitu, di Marlborough Region, South Island, New Zealand, atau di perkebunan anggur gitu teman-teman ya. Ini untuk saat ini, terima kasih kalian sudah meluangkan waktu untuk nonton video gua. Sampai lain kali. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Johan Zia. Let's go.
sih deh.